Ini puasanya bukan hanya nahan lapar, haus, syahwat, nahan mata, mulut, tangan, kaki, tapi juga nahan. Tadi mikirnya, aduh ini kalau jadi Ramadan terakhir karena nggak tahu aja kali ya. Nah, Jadi poinnya yang Anda tangkap sih memang menjelang akhir Ramadan mesti makin speed up, kencengin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah, Zainer, brother, kita ketemu lagi di episode Zayan Talk spesial di bulan Ramadan ini. Nah, kita akan coba mengupas tuntas apakah ada memang yang menarik untuk kita ambil ilmunya sehingga insya Allah bermanfaat untuk Zayaners dan Brothers di luar sana. Jadi kita learn, talk, and CR tetap itu sebagai moto dari Zayan Talk. Kita coba terus untuk berdakwah. Gimana Bro Ricky, apa kabar? Lemes amat ngomong. Buka tuh cheers, bukan Bukan kita bro. mau nganter kebaikan gitu. Iya, Jadi cuman- harusnya kenapa sih? Nggak tahu kayak apa ya Bro ya. Kayak pernah terpikir gitu Bro. Ini sebenarnya tadi sih rencana kita di skrip nggak kayak gini ya. Cuman kok tiba-tiba agak-agak baper nih, agak-agak melo nih. Kenapa, Bro? Oh enggak, kadang-kadang kan kita berpikir ya, kita umur tuh nggak ada yang tahu kan. Umur tuh kita nggak pernah tahu lah. Gimana ya kalau ini menjadi Ramadan kita yang terakhir tuh, kayak miris banget. Jadi, aduh. Nah ini cakep nih buat jadi judul bahasan. Jadi kalau ini Ramadan terakhir kita gimana Tapi kita? antum pernah kepikir nggak sih kayak gitu? Ya, dari awal kan kita bilang waktu itu. Jadi khawatir kita miss semua amalan yang ada dalam Ramadan. Nah itu belum tentu kita bisa ngulang lagi di tahun depan. Betul, dan Gitu. kayak rugi banget ya gitu ya. Iyalah. Dan aduh nih kalau ini jadi Ramadan yang terakhir, kepikir Iya. gimana? Dari, Ya Allah. ingat gak ada bahasan kita dari awal? Dari sebelum kita masuk Ramadan kan Ustadz sempat bilang memang 6 bulan sebelumnya orang udah seneng, udah prepare. Betul, Nah, betul. kita lewat 6 bulannya itu aja di Syahban, kayaknya ngulangnya lagi gimana untuk Betul. tahu-tahu udah ketemu Ramadan Dan kan nanti nggak kan bawa bekal gitu. Kayak nggak kerasa ya nanti bulan Ramadan akan meninggalkan kita seperti itu saja gitu kan, Nah. seperti angin lalu gitu. Iya. Seperti PPD zaman dulu ya. Iya. Nah itulah jadilah apa alasan anak gagak kepikiran tuh hari ini begitu, tapi kita cobalah, kita coba ngobrol sama Ustadz aja. Coba mungkin. Nih Siapa tahu bisa apa, kita lagi futur kayak gini, bukan futur lah istilahnya, apa ya, berpikir aja, siapa tahu Ustadz bisa kasih kita wejangan-wejangan. Betul. Dan yang terpenting adalah ilmu lah Bro, ilmu sebelum berkata dan beramal. Gitu. Masya Allah. pengen taruh sebelah biar ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Agus Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana nih Ustadz, agak kepikiran nih memang apa namanya Zayan Talk hari ini nih, Ana memang terus terang kepikiran, aduh nih kalau ini menjadi Ramadan terakhir gimana ya rasanya. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ya, setiap yang namanya pertemuan ya pasti ada perpisahan ya. Setiap ada pertemuan ya pasti dia juga akan pergi. Makanya Ramadan datang setelah 11 bulan meninggalkan kita, dan kemudian juga dia akan pergi. Makanya apakah kita ketemu dengan Ramadan tahun depan? Makanya Masya Allah, kalau memang ini Ramadan yang terakhir ya, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, itu yang terpenting. Ya. Jangan sampai kita sedih tapi nggak melakukan apa-apa. Betul. Jadi orang yang berprasangka baik kepada Allah itu termasuk dia di samping berprasangka, dia harus beramal, tidak diam saja. Dan memang kalau memang Ramadan ini adalah yang terakhir, karena memang kita nggak tahu umur. Ya, kita ini kan cuma waiting list, nggak dikasih tahu kapan waktunya. Maka harus ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Dan memang bagus nganggap sebuah amal, anggaplah yang terakhir itu bagus, kayak sholat. Sholat betul ya. Anggap kayak sholat kayak orang mau mati. Mati. Supaya khusyuk ya. Saya khusyuk. Dah, amalan apa Pak Ustadz? Kalau memang ini Ramadan yang terakhir, yang pertama tentu kembali lagi. Kalau memang ini Ramadan yang terakhir, tauhid kita gimana? Itu penting. Karena sebagaimana Al-Quran surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan,
maka dia akan mendapat keamanan, akan dapat petunjuk. Maka penting yang pertama ini, kalau memang ini Ramadan yang terakhir, maka tauhidnya bagusin. Dan kenapa? Karena tauhid ini akan memberikan keamanan dan akan memberikan petunjuk. Keamanan di mana? Di dunia, di akhirat. Petunjuk di mana? Petunjuk di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Ya, itu yang pertama yang harus Zayan semuanya sadari. Maka penting belajar tauhid. Ya, jangan belajar sholat mulu tapi nggak belajar tauhid. Belajar akhlak mulu tapi ninggalin tauhid. Jangan. Tauhid nomor 1. Ya, makanya kata ulama-ulama salaf, ya, bahwa tauhid ini suatu hal yang sangat berharga, bahkan tauhid ini adalah nikmat Allah yang luar biasa. Ya, nggak ada nikmat paling hebat kecuali nikmat tauhid. Ya. Kemudian yang kedua, kalau memang ini Ramadan yang terakhir, jadi kalau yang pertama pokoknya gasken, polin, tauhid, belajar tauhid yang benar. Jauhin syirik sejauh-jauhnya. Ya, hati-hati, syirik itu menghapuskan amal. Ya percuma ente puasa, rajin, sholat, rajin, khatam Quran Ramadan berkali-kali, tapi ke dukun, masih member. Waduh. Ya, Gold member. sedekahnya banyak, haji sering, Ramadan umroh, karena punya travel kali ya. Iya. Ya. Mutawif tuh. Tapi ternyata dia melakukan kesyirikan, itu bisa menghapuskan amal, bro. Makanya kalau memang ini Ramadan terakhir, ceklah tauhidmu. Kalau tauhidmu benar, bagus, kau punya kunci surga. Dan kau akan dapat keamanan dan petunjuk. Bukan saya yang ngomong, Allah yang ngomong. Yang kedua, kalau memang ini Ramadan yang terakhir, bagaimana bekal kita menuju akhirat? Umar bin Khattab pernah mengatakan, seandainya ada yang menyeru dari langit, ada yang manggil dari langit, hei manusia, sesungguhnya kalian akan masuk surga seluruhnya kecuali satu orang yang masuk neraka. Semua masuk surga kecuali satu orang. Maka Umar takut dialah orangnya. Sekelas Umar. Umar takut. Sekelas Umar. Sekelas Umar. Gimana kita? Kalau ada orang, ada suara dari langit yang ngomong, semua masuk surga kecuali satu orang, maka aku takut, akulah yang satu orang itu. Ya, coba, kira-kira kita udah bisa ke Umar belum amalnya? Kita kepedean banget sih. Iya, benar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebelum meninggal dia nangis. Orang-orang bertanya, apa yang membuatmu menangis? Kalau kita nangis banyak dosa ya. Iya. Tapi Abu Hurairah menjawab, jauhnya perjalanan dan sedikitnya perbekalan. Jauhnya perjalanan akhirat, bekal masih dikit. Itu Abu Hurairah loh yang paling banyak meriwayatkan hadis, sahabat Nabi. Kemudian kata dia apa? Banyaknya aral rintangan. Ya heran. Sementara tempat kembali mungkin ke surga atau mungkin ke neraka. Makanya kalau memang ini Ramadan terakhir, cek deh amalnya. Udah sejauh mana? Jangan sombong. Karena amal kita jauh sekali dari sahabat. Sedangkan sahabat aja takut dan merasa kurang amal. Masya Allah. Ya. Kemudian selanjutnya nih bro, udah banyak belum amalnya? Belum lah. Dia. Itu dia. Kelasnya sahabat aja Belum. apalagi kita. Makanya Kita mudik aja bekalnya banyak ya kan. Udah suka habis. Iya. Tapi kan dilarang mudik ya. Kadang bawa barang sampai atas mobil. Apalagi kehidupan setelah kematian itu Ustaz, yang masih panjang ya Ustaz ya. ya makanya ya Ramadan ini benar-benar kesempatan untuk menambah bekal, apalagi 10 hari terakhir ya. Jangan sampai 10 hari terakhir gara-gara dunia yang sedikit 83 tahun hilang. Ya. Kemudian yang harus kita pikirin juga, kalau memang ini Ramadan yang terakhir, sudah baik belum sholat kita? Sudah benar belum sholat kita? Iya, sholat kita udah khusyuk belum?
Udah ngerti belum sholat itu apa? Sudah paham belum? Kan sholat banyak orang cuma gerakan doang. Cuma jadi kayak kebiasaan, nggak ngerti apa isinya. Ketika dia sujud bukan merendahkan diri, hatinya tetap sombong. Maka Syekh Utsaimin ditanya gimana caranya agar sholat menjadi momen yang terpenting dalam sujud. Kata Syekh Utsaimin, rendahkan jiwamu sebelum kau rendahkan badanmu. Dalam ya? Dalam, Prinsip banget ya. dalam Prinsip itu. banget. Banyak orang sujud tapi jiwanya kagak sujud. Iya. Maka wailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Kenapa? Sholatihim sahun, orang sholatnya lalai. Apa yang disebut lalai sholat? Satu, nggak pada waktunya, telat sholat. Ya, dua, nggak ngerti syarat, nggak ngerti rukunnya. Banyak orang sholat tapi kagak ngerti, nggak paham. Ayo syarat sholat apa? Wajib sholat apa? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu bukan syarat, itu bukan wajib sholat, itu sholat wajib. Dibalik-balik. Ya. Sunnah sholat apa? Ya. Maka kalau memang ini Ramadan yang terakhir, coba lihat, ceklah sholat. Bukankah amal yang pertama kali ditanya? Sholat. Apa bro? Sholat. Kalau sholatnya bagus, semuanya bagus. Kalau memang ini Ramadan terakhir, cek sholatnya. Ya, maka kesempatan belajar sholat. Insya Allah ya. Insya Allah. Kita buka pelajaran sholat insya Allah. Kemudian kalau memang ini Ramadan yang terakhir, gimana baktimu sama orang tua? Ya, Sa'id Ibn Musayyib rahimahullah mengatakan orang yang berbakti kepada kedua orang tua tidak akan mati dengan kematian yang jelek. Siapa yang berbakti sama orang tua, dia dihindari dari su'ul khatimah. Makanya masih punya orang tua, urus deh. Karena kewajiban berbakti kepada orang tua seperti kewajiban bertauhid kepada Allah. Ya, makanya Imam Hasan Al-Basri pernah pernah ada orang mau belajar Quran. Lalu dia nanya sama Hasan Al-Basri, aku mau belajar Quran, tapi ibuku menungguku untuk makan malam. Lebih baik mana nih, belajar Quran apa nemenin ibu makan malam? Maka Hasan Al-Basri rahimahullah menjawab, makanlah malam bersama ibumu. Yang membuat dia bahagia itu lebih aku sukai dibandingkan dengan haji sunnah yang kau amalkan. Merinding. Merinding ya. Jadi kalau masih ada yang masih punya orang tua ya, Ya Allah. ya kan. Ya Allah, ya Allah. Nemenin orang tua bro, makan malam bikin dia senang. Mami ayo makan silakan. Ayo mami. Lebih baik bagi Hasan Al-Basri daripada haji yang kedua, haji sunnah berarti. Tapi jangan main handphone ya. Nemenin orang tua lo main handphone. Makanan ya duluan deh. Duluan deh. Masya Allah ya. Ini patut dicek ya. Betul. Kalau memang ini Ramadan yang terakhir, gimana bakti kita sama orang tua? Kemudian kalau memang ini Ramadan yang terakhir, bagaimana nilai puasa kita tahun ini? Karena tingkatan puasa itu ada 3. Satu, tingkatan orang awam, dia cuma nahan lapar, haus, dan syahwat. Jadi jangan sampai ya puasa antum, dandanan antum udah syar'i nih, penampilannya casing. Udah berjenggot. celana udah cingkrang. Lah, tahu-tahu puasanya level A2. Kudungannya syar'i ya, tapi ternyata level 1. Jangan ya, zayanat semuanya. Jangan. Yang kedua, orang kalau memang ini Ramadan terakhir, level kita nih puasa nih nomor berapa? Tadi nomor 1 tuh kayak begitu. Nah, nomor 2, puasa orang khusus, dia bukan hanya nahan lapar, haus, dan syahwat, tapi juga nahan pandangan, nahan perkataan, nahan tangan, nahan langkah kaki, nahan pendengaran dari yang dilarang, nahan badan dari dosa, dan lain sebagainya. Jadi tubuhnya juga menahan, semua tubuhnya puasa. Ya, mulutnya nggak gibah, matanya nggak lihat yang haram, nggak jelalatan. Ya, tangannya komennya yang benar. Ya. Kemudian yang ketiga,
Level yang ketiga adalah level orang yang khusus, ya lebih tinggi lagi, khusus bil khusus, VVIP ini. Wah ini kira-kira mudah-mudahan ente ya. Amin. Amin, amin. Apa tuh puasanya istimewa ini? Kayak telur pakai berapa biji nih? Ya, ini puasanya bukan hanya nahan lapar, haus, syahwat, nahan mata, mulut, tangan, kaki, tapi juga nahan segala yang buruk dari pikiran. Pikiran kita suka ada yang ngaco kadang-kadang kan. Banyak ya. kan? Sering itu mah. Iya. Nahan segala apa ya? Menjauhkan hati dari dari keinginan-keinginan yang hina. Hati ini suka ada aja keinginan-keinginan hina, selintas ya. Ngelihat tempat haram, waduh, ingat nih dulu nih. Ya, sayang aja gue berjenggot, kalau kagak berjenggot gue turun tuh. beli cukuran dulu. Aduh, hati-hati. Kalau memang itu puasa yang terakhir, ya maka perhatikanlah nilai puasa kita. Maka ini masih, insya Allah masih ada kesempatan Ramadan ya. Nah, maka yuk pergunakan Zayanus semuanya, sisa-sisa waktu ini untuk meningkatkan kualitas puasa. Ingat loh, kuda tuh, tahu loh kapan dia lari kencang. Ketika dia di arena pasti nggak main-main dia. Betul. Lebih kenceng lagi kapan kuda? Kalau mau udah nyampe finish. Iya ya. Bener juga. Jangan sampai kuda lebih pinter daripada kita. Kita mau sampai finish sudah, aduh. Oh, ini finish malah lemas, loyo. Kayak sebelah tuh. Sebelah soalnya. Kemudian yang selanjutnya, kalau memang ini Ramadan terakhir, udah berapa kali sih hatam Quran selama Ramadan? Nah itu dia tuh. Jangan-jangan belum buka. Aduh. Oh gaya we kawin pakai mas kawin Al-Quran. Oh iya. Qurannya kagak dibaca. Naruh aja lupa tuh. Contoh ya, Al-Aswad bin Yazid menghatamkan Quran di bulan Ramadan itu setiap 2 malam. 2 malam dia hatam Quran. Ramadan. Allah. Aduh, nggak usah dibahas dah. Ya, kenapa? Malu ngomongnya. Malu tuh. Ya, Al-Walid bin Abdul Malik hatamkan Quran setiap 3 hari sekali. Di luar Ramadan. Begitu Ramadan, hatam 17 kali. Allah. Hatam ya, baca dari awal sampai akhir, bukan lu baca Al-Baqarah ya, lu baca An-Nisa ya, lu baca Maidah ya, lu baca An-Nisa ya, nanti kita kumpul ya hataman. Itu bukan hataman, itu ngakalin hatam. Allah, masih banyak tuh begitu. Kan? Ya, ngakalin hatam, tapi dapat pahala, tapi nggak hatam. Ya, gimana lo lu baca ayat juz 1 doang. Ya, dia baca juz 2 gitu. Qatadah biasa menghatamkan Quran setiap 7 hari sekali di luar Ramadan. Begitu Ramadan datang, dia ngatapin Quran setiap 3 hari sekali. Dan begitu 10 hari terakhir, dia menghatamkan Quran setiap malam. Ya Allah, ini tidur nggak ya Tat ya? Ya tahu nih kekuatannya udah kekuatan apa kita nggak ngerti. Bacanya udah wah, Masya Allah. Ya, nah ini patut kita renungi ya. Betul. Ya. Kemudian yang terakhir ini, kalau memang Ramadan terakhir, gimana sedekah kita di bulan Ramadan? Kembali lagi masalah sedekah. Sedekah gitu ya. Ya, kenapa? Karena sedekah ini kan akan jadi modal nanti di akhirat. Sedekah ini menghapuskan dosa dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita pikirin deh, bro. Mana kalau gini jadi semangat lagi deh. Tadi mikirnya, aduh ini kalau jadi Ramadan terakhir karena nggak tahu aja kali ya. Nah, kalau kayak gini jadi ada yang mesti dikejar ya Ustadz ya. Jadi poinnya yang Anda tangkap sih memang menjelang akhir Ramadan mesti makin kencengin nih, speed up. Benar-benar. Tadi tuh jangan kuda lebih. Ikuti kuda. Jangan kita kalah sama kuda jangan. Iya benar. Kita sama kuda lebih kudaan kuda ya. Benar. Nah tapi sekarang bikin Nana jadi nggak sedih lah istilahnya. Ini ada beberapa memang poin yang tadi Ustadz sudah paparkan dengan, karena bilang dengan indahnya dan mudahnya lah. Insya Allah Zayaners nanti bisa menangkap itu dengan sangat mudah lah. Insya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz. Iya. Alhamdulillah Zayaners ya. Mungkin kita sudah tiba di akhir acara bahasan kali ini. Insya Allah banyak manfaat yang kita bisa ambil dari
obrolan kita ya Ustadz ya. Masya Allah. Insya Allah bermanfaat buat anak pribadi maupun teman-teman Zainer semua. Jadi ilmu yang bermanfaat ya. Betul. Dan jadi bisa jadi motivasi lagi untuk memanfaatkan momen Ramadan ini dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dan tadi bahasanya makin akhir Ramadan makin kenceng kita larinya. Permainan endurance ini ya. Iya. Jadi semakin mendekati finish semakin kencang. Kayak estafet bro. Iya. Maraton Jadi kan? ini bukan sprint ya. Ini bukan Iya. sprint ya, bukan perlombaan sprint. Masya Allah. Akhir kata mungkin minta maaf kalau ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.